Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh allazi addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga pada siang yang berbahagia ini, dengan izin Allah, kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah, melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar formalitas datang ke masjid, duduk, dan bahkan ada yang tertidur ketika khatib sedang berkhutbah. Namun lebih daripada itu, datang kita ke masjid adalah untuk zikrullah, menenteramkan hati kita dengan ingat kepada Allah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bagian daripada kebutuhan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan maupun yang akan kita laksanakan, diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah rahmatan lil alamin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan kaum muslimin dan khusus kepada diri khatib agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di tanggal 5 September tahun 2025, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal
1447 Hijriah. Berbicara kita tentang bulan Rabiul Awal, ini adalah bulan yang sangat dihormati dan dimuliakan. Kenapa demikian? Karena di bulan Rabiul Awal ini terjadi peristiwa besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh kehidupan Nabi. Pertama adalah ketika Nabi lahir ke dunia ini di bulan Rabiul Awal. Mayoritas ulama sepakat bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang tanggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Para ulama juga sepakat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tahun gajah. Kenapa di tahun gajah? Karena penanggalan Islam ketika itu belum ada. Penanggalan Islam ada dan dibuat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, artinya Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baru ada kalender Hijriah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tahun gajah. Kenapa dinamai tahun gajah? Karena orang Arab pada masa lampau menamai sesuatu itu apa yang terjadi di dalam tahun itu. Maka dinamakanlah tahun kelahiran Nabi dengan Amul Fil atau tahun gajah. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga hijrah dan sampai di Madinah di bulan Rabiul Awal. Walaupun Nabi berangkat tanggal 26 bulan Safar, namun Nabi sampai di Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan di dalam bulan Rabiul Awal. Berarti seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang awal, yang pertengahan maupun yang akhir adalah terjadi di dalam bulan Rabiul Awal. Bahkan ada ulama yang mengatakan, kalau bukanlah karena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kita tidak akan pernah memperingati tahun baru Islam atau Hijriah. Kalau bukan karena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan pernah menerima perintah salat, karena yang Isra dan Mi'raj itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperjalankan oleh Allah. Kalau bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, tentu tidak akan pernah ada namanya nuzulul Quran atau peringatan turunnya Al-Quran. Keberkahan bulan Rabiul Awal karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dalamnya. Maka sebagai umat Islam, khususnya kita di Indonesia ini, memperingati Maulid Nabi. Apa makna Maulid? Ada yang menyebut dengan Maulid, ada yang menyebut dengan Maulud. Maulid kalau ditinjau dari segi bahasanya, ini bermakna adalah pertama isim masdar namanya, atau masdar mimi yang berarti kelahiran. Yang kedua, maulid diistilahkan dengan isim zaman, menunjukkan kepada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Yang ketiga, maulid diistilahkan dengan zarab makan atau isim makan yang bermakna tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Yang kedua, ada namanya istilah maulud. Kalau disebut dengan maulud dalam tinjauan bahasa Arab, ini disebut dengan isim maf'ul, berarti bayi yang dilahirkan. Maknanya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga istilahnya milad. Milad ini maknanya diambil daripada isim alat, berarti alat untuk melahirkan. Namun para ulama menyebutkan milad ini muradif atau sama katanya, sinonim dengan maulid. Namun keumuman bahasa milad ini adalah menunjukkan kelahiran seseorang atau kelahiran organisasi atau sesuatu apapun lah namanya. Maka oleh karena itu, bahasa yang tepat itu adalah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun maulud itu tidak salah. Nah, apa tujuan kita melaksanakan maulid Nabi? Dalam pelaksanaan maulid Nabi kita membaca sejarah Nabi. Untuk apa kita baca sejarah Nabi? Karena kita ketika sudah meninggal dunia nanti dimasukkan ke alam kubur, ketika itu pertanyaan bukan seberapa banyak rumahmu,
bukan berapa banyak hartamu, apa jabatanmu di dunia. Tidak itu yang ditanya oleh malaikat. Tapi malaikat akan bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Yang kedua, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Bagaimana kita akan menjawab pertanyaan malaikat ketika kita berada di alam kubur, sementara ketika di dunia kita tidak mau membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan tertinggi kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipegang tangannya oleh Nabi. Lalu Umar mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya punya istri, saya punya anak. Saya lebih mencintai engkau dibandingkan istri dan anak saya, wahai Rasulullah. Saya mempunyai harta, saya lebih mencintai engkau dibandingkan harta saya, wahai Rasulullah. Saya mempunyai jiwa dan raga saya, wahai Rasulullah, dan saya tidak lebih mencintai engkau dibandingkan dengan mencintai diri saya sendiri." Artinya, saya lebih mencintai diri saya sendiri daripada mencintai engkau, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab? "Wallah la tu'min." Wahai Umar, demi Allah engkau belum sempurna keimanan engkau. Lalu Umar menjawab ketika itu, "Al-an ya Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai engkau dibandingkan diri saya, wahai Rasulullah." Lalu Nabi mengatakan, "Engkau sudah sempurna keimanan engkau." Ini pelajaran bagi kita. Siapa kita dalam kehidupan ini yang senantiasa bergelimang dengan kehidupan dunia dan lupa dengan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bulan Maulid adalah bulan diperingati sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bukan hanya dalam bulan-bulan Rabiul Awal saja. Seluruh kehidupan kita membaca sejarah Nabi. Untuk apa? Untuk kita ikuti dan kita teladani. Dan ini disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, hai Muhammad, jika ada kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Maknanya adalah kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka langkah pertama yang mesti diambil adalah mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah diikuti, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, bukan hanya sekedar cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa tidak akan mungkin kita mendapatkan cinta langsung kepada Allah tanpa melalui kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada Rasulullah? Tak lain dan tak bukan adalah dengan mengikuti dan meneladani apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah yang ke-33 ayat yang ke-21, Allah mengatakan bagaimana cara kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada bagimu dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Artinya cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita dalam kehidupan ini. Lalu bagaimana caranya menjadikan Rasul sebagai suri tauladan dalam kehidupan ini? Pertama adalah kita berpegang teguh dengan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata Rasulillah." Aku tinggalkan kepada kamu, kata Nabi, dua perkara yang kalau dua perkara itu kamu pegang erat-erat, kamu jadikan pedoman dalam kehidupan ini, lan tadillu abada, kata Nabi, kamu tidak akan pernah sesat untuk selamanya. Apa dua perkara tersebut? Kitab Allah, itulah kitab Allah, Al-Quranul Karim,
firman Allah yang telah diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Yang kedua adalah wasunnata Rasulillah, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bagaimana cara kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan meningkatkan keimanan dan keyakinan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang kamu, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dicintainya, miwalidihi, dibandingkan kepada orang tuanya, wa walidihi, dibandingkan kepada anaknya, wan nasi ajmain, dibandingkan kepada keseluruhan manusia. Jadi mencintai Rasulullah itu, kata Nabi, adalah dengan melebihkan cinta kita kepada Rasulullah dibandingkan diri kita, keluarga kita, anak dan istri kita, maupun manusia secara keseluruhan. Kalau ini sudah kita tanamkan, ma'asyiral muslimin, apa yang terjadi? Dahsyat hal dan hikmah dalam kehidupan. Hari ini, ma'asyiral muslimin, kita lihat banyak kriminal yang terjadi, banyak pelanggaran yang dilakukan, banyak sesuatu yang dilakukan tanpa mempertimbangkan norma-norma agama. Orang tak takut korupsi, orang tak takut melakukan hal-hal yang buruk. Kenapa demikian? Karena tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata orang Arab Badui bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, kapan kiamat datang? Lalu Nabi menjawab, ma'a'dattalaha, kalau kiamat itu datang, apa yang kau persiapkan? Kata orang Arab ini bertanya, jawaban Nabi tersebut, apa yang aku persiapkan? Uhibbullah wa rasulah, saya mencintai Allah dan saya mencintai Rasulnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabtalah, kamu nanti bersama siapa yang kamu cintai. Maka oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan surah An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka nanti mereka akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Minan nabiyina, dari kalangan para nabi, wasiddiqina, dari kalangan siddiqin, wasyuhada, dari kalangan orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan dari kalangan orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa, merekalah sebaik-baik teman, kata Allah. Artinya apa? Ketika kita cinta kepada Allah, nanti Allah masukkan kita ke dalam surganya, diberikan dengan berbagai macam kenikmatan, dikumpulkan dengan para nabi, dengan syuhada, dengan orang-orang soleh. Demikian pula halnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan pernah kenikmatan apapun yang didapati oleh seorang mukmin melebihi nikmat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah, wajah mereka berseri-seri kepada memandang kepada Rabbnya. Dan inilah yang kita inginkan, ma'asyiral muslimin. Untuk mendapatkan hal seperti itu, tak lain dan tak bukan, kita mesti meningkatkan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bagaimana cara kita meneladani Nabi dalam kehidupan ini adalah dengan mengikuti, meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik akhlak beliau dalam keluarga, baik akhlak beliau dalam bermasyarakat, baik akhlak beliau dalam lingkungan kehidupan sehari-hari beliau, menunjukkan akhlak beliau adalah akhlak yang mulia. Maka ada seorang peneliti beragama Nasrani mencoba mencari orang yang terbaik di dunia ini, dan dia menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranking nomor 1 dari 100 orang terbaik di dunia, adalah orang yang terbaik. Nabi Muhammad nomor 1,
Ketika ditanyakan kepada dia, kenapa engkau jadikan Rasul atau Nabi umat Islam itu sebagai orang nomor satu dalam buku engkau? Dia menjawab, Muhammad bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Dia tidak hanya menyelamatkan dirinya, tapi dia berjuang untuk umatnya. Maka wajar ketika Nabi sebelum meninggal yang diingat oleh Nabi adalah kita. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Maka wajar manusia yang paling sempurna dan paling hebat imannya kepada Allah adalah orang yang dilahirkan setelah aku, kata Nabi. Siapa orang yang dilahirkan setelah aku? Qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi wa yusaddiquni wa lam yarawni faulaika ikhwani. Mereka suatu kaum yang beriman kepadaku, membenarkan apa yang aku sampaikan kepada mereka, padahal mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Merekalah saudara-saudaraku. Kita ini dijadikan oleh Rasulullah sebagai saudara Rasulullah. Ketika itu sahabat bertanya dan protes, wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah sahabatmu? Nabi mengatakan, engkau sahabatku, tapi orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku, mereka beriman kepadaku, mereka taat dengan apa yang aku sampaikan kepada mereka, mereka itu adalah saudaraku, kata Nabi. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa meneladani Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita juga diperjumpakan dan bertemu sehingga bersama dengan Nabi SAW di dalam surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.